Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar saudara-saudara sekalian dan para siswa kami? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Adapun indikator yang dibahas dalam video ini berkaitan dengan pengertian integrasi sosial, faktor yang mempengaruhi integrasi sosial, serta bentuk-bentuk integrasi sosial. Baik, untuk lebih jelas, simak video berikut ini. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Untuk lebih jelas bisa kamu perhatikan skema sederhana ini. Dari peta konflik di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab konflik adalah perebutan ketua OSIS. Konflik terjadi antara kelompok siswa C dan kelompok siswa A. Untuk meningkatkan kemungkinan memenangkan konflik, kelompok C menjalin kerjasama dengan kelompok siswa B. Sementara itu, pihak guru dapat bertindak sebagai pihak yang mendorong penyelesaian konflik. Setelah memetakan konflik, maka langkah berikutnya adalah memahami dinamika konflik, agar dapat menentukan kira-kira pada tahap mana tindakan intervensi dan penanggulangan mulai dapat dilakukan. Menurut Simon Fisher, tahapan dinamika konflik meliputi sebagai berikut. Yang pertama, tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi memperlihatkan suatu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau melakukan lainnya. Yang berikutnya, krisis dalam puncak konflik. Tahap ini terjadi ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Konflik skala besar ini merupakan periode perang, ketika banyak terdapat korban jiwa dari kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap krisis. Kemudian yang ketiga, pasca konflik. Tahap pasca konflik dapat terjadi apabila konflik sudah terselesaikan, baik dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, berkurangnya ketegangan atau terkait hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Tahap pasca konflik ini disebut tahapan deskalasi konflik kekerasan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya deskalasi konflik kekerasan sebagai berikut. Kedua belah pihak konflik menemukan pemecahan masalah dari konflik. Salah satu pihak mengalami kekalahan yang luar biasa tanpa mendapatkan apapun yang diperebutkannya. Selanjutnya, semua pihak berkonflik tidak mampu melanjutkan konflik. Dan yang terakhir, pihak konflik menghentikan sementara waktu konflik untuk menyusun strategi selanjutnya.
Reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah, proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Disintegrasi atau disorganisasi adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.